di antara nasihat yang pertama kali ditekankan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ada yang tentang pelurusan akidah. Beliau mengatakan inna qadhiyatat tauhid, bahwa persoalan tauhid iyal qadhiyatul asasiyah, adalah persoalan yang paling utama, allati taqumu 'alaihal aqidatul islamiyah, yang menjadi landasan akidah di dalam Islam. Wa hatta yatimmat tauhid la budda minat takhallusi minasyirki. Kesempurnaan tauhid itu harus terhindar takhallus murni atau terhindar minasyirki, dari syirik. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu memberikan nasihat yang paling pertama yang digarap adalah masalah tauhid. Beliau katakan wasyirku kama yaqulu Syekh syirkani. Syirik menurut Syekh Abdul Qadir itu ada dua macam. Yang pertama syirkun fil zahir, syirik yang secara terang-terangan, wa huwa ibadatul asnam, yaitu menyembah berhala. Wa syirkun fil batin, dan ada syirik itu syirik yang sifatnya rahasia, terselubung, tidak tampak. Wa huwa al-ittikal alal khalqi, yang dikatakan syirik batin itu adalah bergantung kepada makhluk. Wa ru'yatahum fid darri wan naf'i, dan menganggap makhluk itu punya kemampuan untuk memberikan madarat dan manfaat. Jadi syirik itu ada dua macam. Syirik terang-terangan menyembah berhala selain Allah. Syirik yang disebut syirik batin atau syirik khafi itu bergantung kepada makhluk, ya berupa apapun. Sesama manusia bergantung kepada teknologi, bergantung kepada ilmu pengetahuan. Itu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu masuk bagian dari syirik batin. Sehingga menganggap yang selain Allah itu punya dampak negatif maupun positif. Wal muslimu la yakunu muwahhidan. Orang Islam itu belum dianggap bertauhid hatta yatakhallasa minasyirki zahir, sebelum dia terhindar dari syirik zahir. Yang namanya muslim itu ya menghindari syirik zahir, itu yang pertama. Walakinnahu qad la yahsunu takhallusu minasyirkil batin, tetapi kadang-kadang juga belum bisa menghindari syirik batin. Jadi menurut pengamatan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, banyak orang Islam itu kalau menghindari syirik yang disebut syirik zahir, menyembah berhala, menyembah patung, menyembah pepohonan, itu banyak yang bisa menghindar. Tetapi belum bisa menghindari syirik yang namanya syirik batin. Walidha insabba ihtimamu syekh ala bayani dzalik. Karena itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani serius sangat fokus memperhatikan untuk menjelaskan syirik yang disebut syirik batin. Wa kasurat mu'alajatuhu li hadzal maudhu' wa bayanu akhtarihi. Dan beliau banyak menjelaskan di dalam tema-tema ceramahnya itu tentang syirik ini. Juga menjelaskan tentang bahayanya
syirik yang disebut syirik batin atau syirik khafi. Wa min dzalika qauluhu, antara lain nasihat beliau tentang syirik dan bahayanya itu, beliau mengatakan, ya gulam, wahai anak-anakku, yang dimaksud ini murid-muridnya, ma anta ala syai'in, kamu itu belum apa-apa. Al-Islamu ma syahalaka, kamu belum pantas dikatakan sebagai orang Islam. Kenapa taqulu la ilaha illallah? Jadi kata Syekh Abdul Qadir, murid-muridnya barangkali termasuk kita yang dinasehati ini, beliau katakan kamu itu belum apa-apa. Kamu belum pantas menyandang predikat Islam atau Muslim. Sebab nyatanya dalam kehidupan ini taqulu la ilaha illallah, kamu selalu mengatakan kalimat la ilaha illallah wa takdzibu, tetapi sebenarnya kamu bohong. Banyak orang Islam mengatakan la ilaha illallah, tetapi ungkapannya itu adalah sebuah kebohongan. La ilaha illallah itu artinya kan tidak ada Tuhan, tidak ada yang patut diibadahi, tidak ada yang patut disembah, tidak ada yang patut dijadikan tempat bergantung illallah kecuali Allah. Itu maknanya kalimat la ilaha illallah. Jadi ilahun itu adalah tempat untuk bergantung, tempat untuk mengandalkan hidup. La ilaha illallah. Kita semua sering menyebut kalimat la ilaha illallah. Itu kalau difahami secara mendalam, berarti ungkapan kita itu menyatakan orang itu tidak bisa bergantung kepada siapa-siapa kecuali kepada Allah. Tapi kata Syekh Abdul Qadir, ucapanmu itu bohong. Fi qalbika jama'atun minal aliha, ternyata di dalam hatimu itu banyak Tuhan-Tuhan yang bercokol di dalamnya. Jadi banyak orang mengucapkan la ilaha illallah, menyatakan tidak ada Tuhan, tidak ada tempat mengadu, tidak ada tempat bergantung selain Allah, tetapi di hatinya banyak yang dijadikan tempat bergantung, yang selalu diharapkan dan diandalkan. Jadi baca la ilaha illallah itu, kalau kita bicara soal tauhid, pertama dari bacaannya saja itu sudah harus dirasakan. Banyak orang baca la ilaha illallah itu salah tapi tidak terasa. Contohnya begini, la ilah, itu kan sudah ada haknya. Apalagi kalau zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi mari la ilah ditambahi ha illallah. Nah, mestinya kalau mandek itu di haknya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi banyak orang mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, karena sering dengar begitu. Kita sendiri gak terasa kadang-kadang. Zikir itu begitu, la ilaha illallah, ya itu sudah ada. Ya persoalannya karena kita ini berislam itu ya belajarnya sambil lalu. Tidak tahu moro-moro terus Islam gitu saja. Oh, lahir ya wis gak ada syahadat ya sudah dianggap orang Islam, anaknya orang Muslim. Maka ada istilah Islam KTP itu kan di situ ya. Gak tahu syahadat. Pokoknya diulangi wayahe sholat ngaji.
Tidak pernah formal kita ini berislam. Tapi ya alhamdulillah, sekali di Islam. Sehingga saking hati-hatinya ulama-ulama dulu itu, kalau mau nikah itu mesti dijak syahadat dhisik. Karena pernikahan itu berdasarkan syariat Islam, supaya nanti ketika nikah itu jangan terjadi antara musyrik dengan muslim ini bercampur. Makanya biasanya habis khutbah nikah itu kan terus diajak bareng-bareng, asyhadu alla ilaha illallah ya, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian apa itu, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, itu artinya mengislamkan secara tidak langsung. Ya kita ya sing nikah ya gelem ae diislamno padahal wis Islam. Gak kerasa. Jadi kalimat la ilaha illallah itu maknanya kita menyatakan tidak ada tempat harapan, tempat bergantung kecuali Allah. Tapi kata Syekh Abdul Qadir, kalian semua itu bohong. Di dalam hatimu itu banyak Tuhan-Tuhan yang bercokol di dalam. Salah satunya, contoh, khaufuka min sultanika. Ketakutanmu atau kekhawatiranmu min sultanika terhadap penguasamu. Wa wali mahallatika, dan pemangku wali mahalatika itu ya, yang menguasai tempat tinggalmu. Ini sultan itu rojo asalnya, penguasa. Wali mahalatika itu kalau istilah sekarang ya wali kota. Banyak orang merasa takut, merasa khawatir terhadap atasannya. Itu berarti dia bergantungnya kepada atasan, bukan kepada Allah. Wadzalika ila alihatun, itu berarti di dalam hatimu ada Tuhan selain Allah. Nah, bagaimana caranya supaya kita itu tidak menuhankan selain Allah? Dalam menghadapi apapun itu tetap kita harus hormati, kita hargai ya, orang-orang yang membantu kita, yang kemudian memberikan kemudahan-kemudahan, termasuk ketika bekerja punya atasan. Itu jangan lupa, ketika mendapat kemudahan itu dalam hati kita itu kembali kepada Allah. Jadi ketika dapat promosi jabatan, naik pangkat dan sebagainya, itu yang diutamakan alhamdulillah ya Allah, itu kembali kepada Allah. Sehingga dalam bekerja itu tidak takut berlebihan kepada atasan. Akhirnya kerjanya itu baik, jujur, tidak istilahnya itu ngatok, istilah bahasa Jawa. Akhirnya bekerja itu nyaman. Atasan itu hanya penyebab saja ketika ngangkat kita, memindahkan jabatan lebih tinggi dan sebagainya. Itu bukan Tuhan, bukan yang ngatur kita. Kebetulan saja Allah mengubah nasib kita itu lewat atasan kita. Dan itu harus dibangun di dalam hati. Termasuk misalnya punya pegawai, kemudian pekerjaannya cekatan, mungkin kadang-kadang usaha kita itu bangkit dan berkembang karena saking rajinnya pegawai. Itu jangan terus menganggap yang membuat kita hebat atau berkembang itu pegawai kita. Yaitu sarana saja Allah. Sehingga ketika kita melihat Allah membuat sarana, anak buah patuh, bekerjanya baik, itu ya terima kasihnya yang pertama kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah, Engkau berikan pegawai-pegawai yang jujur, yang amanah. Ketika itu
Kemudian kita terhadap pegawai itu ya tetap menghargai, menghormati, tapi tidak ada kekhawatiran. Sehingga terus dalam memberlakukan sikap kepada pegawai itu akhirnya berbeda-beda. Sing akas, sing dianggap memakmurkan perusahaan atau usaha, itu akhirnya terus berlebihan cara memberlakukan, sedangkan yang lain nanti disia-siakan. Nah, itu membuat tidak baik karena kebergantungan kepada orang. Sampai kadang-kadang khawatir. Ojo engko terus nek kata rambut mogok mari ngono. Rezekiku hilang. Tidak bisa begitu. Nah, itu harus dibiasakan. Semua itu Allah yang ngatur. Usaha apa saja begitu. Nah, kalau orang sudah bergantung kepada Allah, ketika terjadi pasang surut itu tidak pernah menyalahkan siapa-siapa. Tidak ada persaingan. Ya, contohnya orang ya nyambut gaya apa saja, termasuk dodolan, jadi pegawai, jualan. Itu kalau merasa bergantung kepada makhluk, akhirnya yang muncul itu iri, kadang-kadang juga suudzon. Saya sering contohkan podo-podo dagang, sing siji laris kok kene gak payu. Itu jangan nyalahkan orang lain. Bergantung kita kepada Allah. Ya Allah, kenapa kok saya nggak ada yang beli ya Allah? Aja terus wae ku dukune kuat. Terus mari ngono adu dukun. Saya kok tak ndolek rono wae sing mandi. Itu yang pertama. Yang kedua nanti jadi syirik, kemudian mangkel. Akhirnya tetonggoan itu terus jadi gara-gara dodolan sing sisi lari sisi gak, hubungan menjadi tidak baik. Ya karena bergantung kepada selain Allah. Nah, ini kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu adalah sifat dasar yang harus diutamakan untuk dibenahi. Enggak usah takut berlebihan. Iktimaduka ala kasbika, ketergantunganmu kepada pekerjaanmu, wa quwwatika, dan bergantung kepada kekuatanmu, wa batsika, dan kemudian kejayaanmu, alihatun, itu juga termasuk Tuhan di dalam hatimu. Jadi bergantung berlebihan. Aku gak nyambut gawe, gak mangan. Orang makan itu bukan karena nyambut gawe, tapi bekerja itu wajib karena diperintah. Tapi ketika tidak ada pekerjaan, itu jangan terus istilahnya ngepesno Allah. Kayak Allah nggak bisa ngasih makan, tetap usaha. Nah, itu yang dimaksud Syekh Abdul Qadir. Hidup itu modal dasarnya tauhid itu di situ. Harus dibangun betul. Jangan bergantung kepada makhluk. Ru'yatuka lidharri wan naf'i wal 'ata wal man'i minal khalqi 'aliha. Pendapatmu tentang adanya kesulitan, kemudahan, pemberian, kemudian al-man'u itu tidak adanya pemberian atau terjadinya keterlambatan, minal khalqi, dari makhluk itu alihatun, adalah juga termasuk Tuhan. Jadi kita nganggap orang itu berbahaya. Saya kalau tidak baik dengan orang itu belain. Jadi jangan merasa bahwa manfaat, pemberian, kesulitan itu dari makhluk, dari orang lain. Kalau kamu bergantung seperti itu, punya pandangan seperti itu, berarti dalam hatimu masih ada Tuhan selain Allah. Ya rada angel kalau tidak dibiasakan.
Kita itu kadang-kadang ya, istilahnya orang Jawa itu perlu ngerempor-rempor ya, tunduk-tunduk ya, menjatuhkan harga diri ya, gara-gara wedi ya, tidak dikasih apa-apa, tidak diperhatikan. Akhirnya hidup begitu itu kan menjadi susah karena Tuhannya banyak. Apalagi kalau hidup di satu daerah terus ditakdir Allah paling melarat dhewe, kiwa tengene sugih kabeh. Iku bingung. Sapa sing harus dihormati lebih dulu? Kok ngormati kono sing kene gak enak. Ngormati kene sing kono tersinggung. Tapi kalau bergantung pada Allah, nanti yang gerakkan orang itu Allah. Masa bodoh. Yang penting kebergantungan hidup itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau begitu menjadi nyaman.